Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah pemasaran hasil perikanan akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi metode peramalan pasar. Kelompok kami ada 6 orang, yakni saya sendiri, Betavian Erlangga, Muhammad Firmansyah, Naufal Halim, Imaya Nazah, Ahda Sabila, Alvan Wikal Sang Tatoro, dan Candida Sabina Maharani. Pengertian peramalan pasar. Peramalan penjualan merupakan bagian penting dari manajemen rantai pasokan, baik pada pengecer akhir dan distributor, manufaktur, dan pemasok. Peramalan penjualan yang tepat, waktu, dan akurat sangat penting dalam menjembatani kesenjangan antara pasokan dan permintaan, sehingga mengurangi biaya penyimpanan ketika menjaga kemungkinan kehabisan persediaan. Pengertian tersebut menurut Sanwan Lani dan Wijaya Lakshmi. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Metode peramalan pasar. Terdapat dua metode forecasting tergantung dengan ketersediaan data yang ada di masa lalu. Yang pertama ada metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan apabila organisasi atau perusahaan tidak memiliki data di masa lalu, entah karena data tersebut tidak layak atau tidak sesuai dengan apa yang ingin diramalkan. Berikut metode kualitatif yang paling umum digunakan untuk melakukan forecasting. Yang pertama ada metode Delphi. Metode di mana sekelompok ahli dari berbagai latar belakang berkumpul untuk memberikan pendapat secara sistematis. Kedua ada riset pasar, di mana peramalan menggunakan sampel penelitian yang diakhiri dengan hipotesis. Biasanya dilakukan dengan cara melakukan survei kepada konsumen, stakeholder, atau investigasi kepada praktisi bahkan pesaing. Yang ketiga, konsensus. Berbeda dengan metode Delphi, konsensus dilakukan secara terbuka, di mana peserta yang hadir melakukan diskusi secara terbuka. Yang keempat, analogis sejarah. Metode yang melihat dan membandingkan pola life circle suatu produk serupa yang ingin dianalisis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang kelima ada personal insight. Metode peramalan yang sangat sederhana dan sudah ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Metode ini digunakan dengan berdiskusi atau melihat referensi dari orang-orang yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Selanjutnya ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan apabila perusahaan atau organisasi memiliki cukup data untuk digunakan sebagai bahan forecasting, baik itu data laporan, keuangan, penjualan, maupun data statistik lainnya. Ada dua metode kuantitatif yang digunakan dalam forecasting, yaitu metode deret waktu atau time series dan metode kausal atau sebab akibat. Yang pertama ada metode deret waktu atau time series. Itu adalah metode yang menggunakan analisis antara variabel yang akan diramalkan dengan variabel waktu. Data yang digunakan dalam metode time series juga memiliki pola di antaranya. Yang pertama ada pola tetap atau horizontal. Pola ini terjadi apabila data mengalami fluktuasi secara konstan. Lalu berikutnya ada pola musiman atau season, yaitu pola yang terjadi apabila data dipengaruhi oleh faktor musiman misalnya kuartal, tahun, bulan, bahkan minggu. Materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu pola siklis. Pola data yang dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu pola tren. Pola data yang terjadi apabila terdapat kenaikan dan penurunan sekuler jangka panjang. Metode deret waktu digunakan apabila data sangat dipengaruhi oleh perubahan waktu. Adapun metode ini juga terbagi menjadi ke beberapa pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan naif. Metode kuantitatif di mana bahwa data pada periode sebelumnya dianggap sama dengan periode yang akan datang. Yang kedua, pendekatan pergerakan rata-rata atau moving average. Metode peramalan dengan menggunakan rata-rata periode dari data periode sebelumnya untuk digunakan sebagai peramalan periode berikutnya.
Yang ketiga yaitu pendekatan eksponensial smoothing. Metode peramalan pergerakan rata-rata tertimbang di mana poin datanya diberi bobot dengan fungsi eksponensial. Yang keempat yaitu pendekatan dekomposisi, metode dengan menganalisis serangkaian data di masa lalu yang dibagi menjadi pola waktu musiman, siklis, tren, dan tetap. Yang terakhir yaitu proyeksi tren. Pendekatan dengan mencocokkan garis tren dengan deretan data di masa lalu yang kemudian diproyeksikan ke dalam forecasting. Yang kedua yaitu metode kausal. Metode kausal menggunakan pendekatan sebab akibat, di mana forecasting dilakukan dengan menghubungkan data di masa lalu menggunakan variabel bebas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Adapun metode kausal memiliki 3 pendekatan umum, yaitu yang pertama regresi dan korelasi. Menghubungkan antara variabel penjualan, faktor ekonomi makro, persaingan, dan variabel internal dengan menggunakan persamaan least squares. Baik digunakan untuk peramalan jangka pendek. Yang kedua, ekonometrik. Metode regresi yang diramalkan secara simultan pada waktu tertentu biasa digunakan untuk peramalan kelas produk atau permintaan, baik digunakan untuk forecasting jangka pendek maupun panjang. Yang ketiga, model input-output. Digunakan untuk meramalkan arus barang atau penjualan antar industri atau subsektor industri, baik digunakan untuk forecasting atau peramalan jangka panjang. Lalu ada contoh studi kasus metode peramalan pasar. Yang pertama, menggunakan metode eksponensial smoothing atau toko emas rezeki baru Sumeneb. Emas merupakan logam mulia yang menjadi salah satu peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Naik dan turunnya hasil penjualan emas yang didapatkan oleh penjual sulit untuk diprediksi. Salah satu faktor penyebabnya adalah harga emas yang tidak menentu mengikuti naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Maka dibutuhkan suatu sistem yang berfungsi melakukan peramalan untuk mengetahui hasil penjualan emas secara otomatis dengan metode exponential smoothing, yang merupakan salah satu metode peramalan yang dapat menyempurnakan suatu hasil peramalan dengan cara penghalusan pada nilai masa lalu yang berfungsi untuk menghasilkan nilai peramalan. Kemudian, dilakukan evaluasi nilai error terhadap hasil peramalan dengan mean absolute percentage error atau disingkat MAPE. Hasil MAPE terendah yang diperoleh terletak pada metode SIS. Di saat parameter A sama dengan 0,4 dengan nilai sebesar 56,64. Berdasarkan nilai MAPE yang telah diperoleh menggunakan ketiga metode pada exponential smoothing tersebut, didapatkan hasil di atas 50. Maka metode exponential smoothing tersebut tidak cocok digunakan untuk menghitung peramalan hasil penjualan emas. Materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Yang kedua ada metode DLP. Penjelasan tentang esensi dari metode pengambilan keputusan ini tampaknya terlalu rumit, di mana contoh dari satu perusahaan yang berhubungan dengan ladang minyak. Perusahaan minyak tersebut ingin menerima informasi tentang perkiraan tanggal memperoleh kemungkinan menggunakan robot jika dibandingkan dengan penyelam untuk menguji platform di bawah air. Perusahaan ini mengumpulkan sekelompok ahli bidang dari berbagai bidang industri minyak, penyelam, insinyur, kapten kapal, perancang robot, dan lain-lain. Kelompok ahli diberikan tugas yang mereka selesaikan sesuai dengan skema. Hasilnya adalah sebagai berikut. Robot dapat digunakan dalam periode 2000 hingga 2050. Hamburan itu terlalu besar. Prosedur ini diulangi para ahli mendengarkan pendapat satu sama lain dan membentuk perkiraan umum. Akibatnya, sebagian besar respons ada dalam kerangka 2005 sampai 2015. Contoh serupa menggunakan metode Delphic memungkinkan perusahaan minyak untuk merencanakan tingkat produksi dan penjualan robot di industri minyak. Riset pasar layanan Telkom Flexi Home. Suatu produk baru yang akan dikeluarkan memerlukan suatu riset yang baik mengenai pangsa pasar serta strategi pemasaran yang
efektif untuk menarik pasar yang banyak. Telkom FlexiHome merupakan produk yang baru dari Telkom Flexi yang menggunakan Fixed Wireless Terminal atau FWT berbasis ESN non-SIM card sebagai telepon tetap atau telepon rumah. Posisi layanan ditetapkan berdasarkan manfaat yang diharapkan pasar dalam menggunakan layanan Telkom FlexiHome serta posisi Telkom FlexiHome terhadap handphone. Dalam menentukan riset pasar ini terbagi menjadi 4 segmen, yaitu segmen pertama ada minat dan bersedia sebesar 9,6%, segmen kedua tidak minat dan bersedia sekitar 0%, yang ketiga ada minat dan tidak bersedia ada 41,1%, serta segmen keempat tidak minat dan tidak bersedia ada 49,2%. Dari segmen yang terbentuk, dipilih segmen yang pertama sebagai pasar sasaran. Perbedaan persentase pasar potensial dengan pasar tersedia cukup jauh berbeda. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya sebagian pasar menerima Telkom FlexiHome, akan tetapi faktor finansial masih mempengaruhi responden untuk berlangganan mengingat harga terminal untuk layanan Telkom FlexiHome yang masih sangat relatif mahal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.